Perkenalkan, nama saya Jolin Kenova. Perkenalkan, nama saya Imam Udin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bayu Haji Aspariji. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramdhani. Baiklah, di sini saya sebagai moderator. Saya sendiri akan menjelaskan tentang apa itu gulma. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitaran tanaman budidaya yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi dan juga menjadi sarang hama dan penyakit. Itulah penjelasan apa itu gulma dari saya. Baiklah, selanjutnya pembahasan tentang karakteristik gulma dibawakan Saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari gulma. Sebenarnya untuk gulma banyak sekali karakteristiknya. Ada karakteristik gulma yang mengganggu, ada juga yang bermanfaat. Akan tapi karena kita berdominan untuk perkebunan kelapa sawit, karakteristik dari gulma yang kami dapatkan itu ada 5. Yang pertama, ada pakis-pakisan. Sebenarnya untuk pakis-pakisan berdominan tumbuh di pada batang, terus ada juga pada pasar pikul dan untuk di piringan. Yang kedua, ada juga jenis teki-tekian. Teki-tekian biasanya jarang tumbuh pada batang, akan tetapi lebih banyak atau lebih dominan tumbuh di area seperti di piringan, di pasar pikul, serta di gawangan mati. Nah, yang untuk ketiga, ada juga jenis gulma berdaun lebar seperti Aisonema indica. Gulma berdaun lebar biasanya dia tumbuh di area perkebunan kelapa sawit, seperti di samping-samping untuk perairan. Ada juga gulma tersebut tumbuh di gawangan hidup dan gawangan mati serta di piringan. Yang keempat, gulma yang keempat itu seperti rerumputan. Rerumputan berdominan tumbuh di sama dengan gulma berdaun lebar tersebut. Dominan untuk pertumbuhan rerumputan ia berada di areal perkebunan kelapa sawit. Dimanapun ia pasti ada yang dinamakan rerumputan. Rerumputan ini ada yang bermanfaat, ada juga rerumputan yang tidak bermanfaat. Bahkan pengganggu sekali untuk perkebunan kelapa sawit kita, seperti untuk persaingan unsur hara. Nah, yang terakhir ini sangat mengganggu, yaitu alang-alang. Sebenarnya gulma yang jenis alang-alang ini sangat mengganggu dari perkebunan kelapa sawit kita, karena alang-alang dia bisa mengeluarkan senyawa yang dapat mengganggu pada perkebunan kelapa sawit kita. Dia untuk diri sendiri bermanfaat, akan tetapi untuk perkebunan kita sangat merugikan. Nah, kan banyak orang mengatakan, mengapa alang-alang itu sangat mengganggu perkebunan kelapa sawit kita? Nah, saya jelaskan di sini karena alang-alang dia mengandung senyawa yang dinamakan senyawa aleleopati. Senyawa ini bisa keluar apabila pada musim kekeringan. Itulah penjelasan mengenai karakteristik dari gulma. Terima kasih kepada Waris. Selanjutnya, pembahasan tentang manfaat gulma yang akan dibawakan oleh Imam Udin. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat gulma yang tumbuh di perkebunan kelapa sawit. Di sini saya mengambil sampel yaitu pada gulma nitrolepis. Ada 3 manfaat pada gulma nitrolepis yang tumbuh pada batang. Yaitu yang pertama untuk menyuplai air, yang kedua untuk menjaga kelembapan pada batang, yang ketiga yaitu apabila tanaman itu ada serangan dari hama penyakit, terutama untuk penyerangan dari UPDKS, ulat pemakan daun kelapa sawit, itu tidak langsung ke daun karena dapat berkumpul di gulma nitrolepis tersebut. Jadi untuk kita pengamatan UPDKS itu kita bisa melihat dari gulma itu tersebut. Jadi untuk gulma nitrolepis yang tumbuh di batang tanaman kelapa sawit itu tidak harus diberantas karena itu banyak manfaatnya. Banyak petani tanaman kelapa sawit atau PSR itu sering bertanya kepada teman-temannya atau kepada penyuluh yaitu tentang manfaatnya untuk gulma nitrolepis itu harus diberantas atau yang gulma yang tumbuh di batang itu harus dicabut atau kita semprot dengan herbisida. Itu jawabannya seperti ini. Untuk gulma nitrolepis itu kan kalau untuk gulma itu ada golongan yaitu golongan A sampai E. Nah, jadi untuk pergolongan gulma nitrolepis ini termasuk di golongan E. Kalau misalnya untuk yang harus diberantas, harus dibersihkan itu pada golongan A, yaitu yang seperti jenis
gulma yang jenis kayu-kayuan atau gulma yang pakisan kawat. Nah, itu harus diberantas itu pada golongan A. Namun untuk pembahasan sekarang itu untuk gulma nitrolepis itu yang sering ditanyakan oleh petani itu tergolong dari E, itu banyak manfaatnya. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang manfaat gulma pada perkebunan kelapa sawit, terutama pada gulma nitrolepis. Terima kasih kepada Imamuddin. Selanjutnya, pembahasan materi tentang kerugian dari gulma yang dibawakan oleh Bayu Aji Aspari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dampak negatif dari gulma dan apa saja kerugian yang ditimbulkannya. Adapun kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh gulma sebagai berikut. Yang pertama, persaingan tanaman utama dan gulma dapat mengakibatkan perebutan unsur hara, air, cahaya, dan ruang lingkup, yang mana itu akan mengakibatkan melambatnya pertumbuhan tanaman dan mengurangi produksi tanaman. Yang kedua, kualitas produksi perkebunan menjadi menurun akibat terkontaminasi atau terkotori oleh benih-benih gulma dan bagian tanaman. Yang ketiga, gulma tertentu dapat mengeluarkan senyawa kimiawi yang bersifat beracun bagi tanaman dan merusak pertumbuhannya. Dan yang keempat, gulma dapat menjadi tanaman inang bagi hama dan penyakit yang akan menyerang tanaman utama. Nah, dari penjelasan di atas bisa dikatakan bahwasanya kerugian yang diakibatkan oleh gulma itu lebih berbahaya daripada serangan hama dan penyakit. Oleh karena itu, pengendalian terhadap gulma harus dilakukan sedini mungkin. Berikut adalah penjelasan mengenai dampak dari gulma. Dan Terima kasih kepada Bayu Aji Aspari. Selanjutnya, pembahasan materi yang akan dibawakan oleh Ahmad Ramdhani tentang teknik pengendalian dan musuh alami gulma. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengendalian gulma. Pengendalian gulma dilakukan untuk mengurangi populasi gulma agar tidak terjadi persaingan dengan tanaman budidaya. Beberapa bentuk pengendalian gulma yaitu ada 4. Yang pertama, pengendalian secara preventif atau pencegahan, yang kedua secara fisik, yang ketiga pengendalian secara biologis, yang keempat pengendalian secara kimiawi. Yang pertama, pengendalian secara preventif atau pencegahan. Cara pencegahan antara lain: 1. Dengan pembersihan bibit-bibit pertanaman dari kontaminasi biji-biji gulma. Yang kedua, pencegahan pengangkutan jarak jauh jerami dan rumput-rumput makanan ternak. Yang kedua, pengendalian secara fisik, yaitu pengendalian gulma dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti cangkul, sabit, dan parang. Yang ketiga, pengendalian secara biologis. Pengendalian secara biologis atau hayati dengan menggunakan bantuan organisme lain seperti insekta, fungi, bakteri, dan sebagainya. Yang keempat, pengendalian gulma secara kimiawi. Pengendalian gulma secara kimiawi adalah pengendalian gulma dengan menggunakan herbisida. Yang dimaksud dengan herbisida adalah senyawa kimia yang mematikan atau menekan pertumbuhan gulma, baik secara kontak maupun secara sistemik. Cara kerja herbisida jenis kontak bisa langsung terlihat hasilnya dengan hitungan jam setelah dilakukan pengendalian atau penyemprotan. Sedangkan untuk sistem kerja herbisida secara sistemik itu bisa terlihat hasilnya dengan hitungan hari. Biasanya dalam 3 hari sudah terlihat hasilnya karena herbisida sistemik itu bekerja dengan jaringan sel tanaman hingga ke semua bagian tanaman. Itulah tadi penjelasan mengenai metode pengendalian gulma.
Aduh,